KKB Papua panik. Tokoh pemuda bersatu dengan prajurit TNI Polri. Tumpas kawanan Egyanus Kogoyachas. Melansir dari sumex.co, kelompok kriminal bersenjata KKB kehabisan akal. Usai digempur habis-habisan prajurit, kini pemuda orang asli Papua OAP ikut nyatakan perang dan buru KKB yang kelompok Egyanus Kogoyachas. Pemuda nomor 1 di tanah Papua mulai mengambil tindakan terhadap kekacauan dan kegaduhan yang ditimbulkan KKB Papua. OAP kini mengumpulkan seluruh pemuda dan mulai bersatu nyatakan perang, serta menantang KKB Papua untuk turun gunung berhadapan satu persatu. Tak hanya itu, OAP juga bersatu dengan prajurit TNI Polri untuk bersama menumpas KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya, yang hingga saat ini masih bersembunyi di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. OAP menantang juru bicara organisasi Papua Merdeka OPM KKB Sebi Sambom untuk turun gunung dan berdebat bersamanya. Tantangan itu muncul dari tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai. Tak hanya itu, Ali Kabiai juga menegaskan kepada awak media bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan juru bicara OPM KKB Papua Sebi Sambom untuk melakukan debat terbuka mengenai konflik yang selama ini terjadi. Saya sangat ingin berdebat dengan Sebi Sambom, ujar Ali Kabiai. Dikatakan Ali Kabiai, dirinya menunggu debat tersebut di lapangan terbuka dan disaksikan oleh seluruh warga Papua, di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kalau berani saya tunggu di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, tantangnya. Diketahui, pernyataan yang dilontarkan Ali Kabiai tersebut telah lama gaungkan kepada Sebi Sambom. Namun hingga kini tak ada respon dan jawaban dari yang bersangkutan. Wow, jubir KKB Papua Sebi Sambom perintahkan anggota nonaktifkan ponsel, khawatir rusak strategi perang. Melansir dari sumex.co, kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pimpinan Egyanus Kogoya, telah menyatakan bahwa mereka enggan menyakiti pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, yang disanderanya. Hal itu dikarenakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya menjadikan pilot Susi Air sebagai bahan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Papua. Sebagaimana permintaan seluruh KKB yang ada di Papua, Sebi Sambom yang merupakan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM, memastikan pihaknya tidak akan membiarkan pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, terluka sedikit pun. Kepada pemerintah Selandia Baru, masyarakat Selandia Baru, beserta masyarakat dunia, kami harap semuanya bersabar. Kami akan tetap melakukan tanggung jawab kami, tegas Sebi dikutip saat melakukan wawancara dengan Bishop Yosua Tewu di kanal YouTube @kalamkristus. Sebi juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mudah memberikan kabar berita mengenai kondisi terakhir pilot Susi Air yang disanderanya. Karena anggota KKB yang berada di lapangan saat ini sudah tidak lagi mengaktifkan seluruh ponselnya. Jadi kami bekerja secara manual saat ini. Kami sudah perintahkan seluruh yang di lapangan supaya menonaktifkan ponsel masing-masing, sebutnya. Sebi berjanji pihaknya akan segera mengumumkan kondisi terakhir dari pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, yang sedang disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Menurut Sebi, mematikan seluruh sarana telekomunikasi merupakan salah satu strategi perang yang sedang dijalankan oleh KKB Papua. Apabila sarana telekomunikasi tidak dinonaktifkan, dikhawatirkan akan merusak strategi perang tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bishop Yosua Tewu juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan KKB Papua yang tidak melakukan tindakan kekerasan apapun terhadap pilot Susi Air, Kapten Philips Martens. Apalagi saya dapat bocoran dari Egyanus Kogoya bahwa mereka sangat merawat tawanannya, seperti menjaga telur jangan sampai pecah, ungkapnya. Bishop juga menyampaikan, dirinya sangat menghormati keputusan dari pihak KKB Papua yang benar-benar ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukannya bebaskan sandera, jubir OPM Sebi Sambom malah sebut Susi Pujiastuti penjajah. Ternyata ini sebabnya.
Melansir dari ayojakarta.com, juru bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TNPPB-OPM, membuat pernyataan yang menggegerkan publik. Jubir TNPPB bernama Sebi Sambom dengan lantang menyebut Susi Pujiastuti sebagai penjajah. Untuk diketahui, Susi Pujiastuti meluapkan kemarahannya atas aksi TNPPB yang menyandera pilot Susi Air bernama Philip sejak beberapa waktu lalu. Kemarahan Susi Pujiastuti karena ulah KKB yang menembaki TNI saat akan mengevakuasi Philip tersebut disampaikan saat dirinya menelepon Pendeta Karel Villerari. Dalam teleponnya, Susi Pujiastuti mengatakan selama ini dirinya tidak pernah berbuat jahat dan selalu membantu masyarakat Papua dengan penerbangannya yang sudah berjalan 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, kata Susi Pujiastuti. Namun jubir TNPPB, Sebi Sambom justru menanggapi kemarahan Susi Pujiastuti dengan menyebutnya sebagai penjajah. Saya sudah ikuti di semua media-media Indonesia juga utak channel macam ya semua. Lalu pilot itu kan menerima surat persetujuan Panglima Utak menerbangkan pesawat. Berarti pilot New Zealand itu bagian dari Indonesia Security Force yang membantu aparat keamanan, ujar Sebi Sambom dikutip ayojakarta.com dari Twitter @partaisosim, Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Selain itu, jubir TNPPB tersebut juga menegaskan Papua tidak memerlukan pembangunan infrastruktur dari Indonesia. Kami tidak butuh pembangunan infrastruktur oleh Indonesia. Semua sekolah akan dibakar dan Papua merdeka akan bangun sekolah lagi, tegasnya. Namun rupanya apa yang disampaikan oleh jubir TNPPB Sebi Sambom tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari masyarakat Papua. Diketahui masyarakat Papua sangat tidak setuju dengan tindakan dari para kelompok TNPPB tersebut. Rakyat Papua juga mengaku membutuhkan bantuan keamanan serta sembako yang selama ini dapat berjalan lancar berkat transportasi dari Susi Air. Saya mau kasih tahu, yang orang maskapai suruh datang ya saya sudah ada di sini. Ini kasihan ini TNI, Polri, masyarakat semua menangis, ujar salah seorang pejabat di sana. Kemudian seorang wanita pemilik kios juga mengaku dirinya sampai tidak bisa makan nasi karena tidak ada pengiriman sembako sejak Susi Air menghentikan penerbangannya.